Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran kita awali dengan menggunakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah dapat mempelancar kita dalam mempelajari materi ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penggunaan checkbox pada GeoGebra. Jadi checkbox ini. Jadi di bagian sini ada checkbox tool, di situ bagaimana atau fungsinya. Nah, nanti sebagai contoh seperti ini, salah satu penggunaan checkbox dalam GeoGebra, kita bisa menggunakan checkbox itu dalam memperlihatkan ke siswa urutan-urutan langkahnya, sama kayak gini. Jadi nanti prinsip berpikirnya adalah ketika kita mempunyai suatu panjang diagonal bidang, kita beri aturannya dulu aja, panjang EH ditambah panjang itu. Nanti biarkan siswa itu yang melanjutkan langkah-langkahnya. Nah, nanti setelah siswa melanjutkan, bisa kita tunjukkan, oh ini loh langkah-langkahnya. Jadi penggunaan checkbox itu bisa menampilkan atau menyembunyikan suatu objek, itu salah satu penggunaannya. Nah, nanti untuk kali ini kita akan mencoba membuat media yang berkaitan dengan bagaimana menentukan panjang diagonal entah sisi ataupun ruang suatu balok. Jadi kenapa di sini saya menggunakan balok? Soalnya balok itu kita mempunyai ukuran panjang, lebar, tinggi, sehingga kita bisa lebih menarik siswa. Lebih menariknya di mana? Ketika ukuran panjang itu kita rubah, nah nanti kan untuk gambarnya dia juga akan berubah. Begitu pula dengan keterangan seperti ini. Lebar juga sama. Ketika lebarnya berubah, dia pun juga akan berubah. Jadi akan lebih menarik perhatian siswa. Jadi kita upayakan bahwa yang kita buat itu akan lebih menarik. Seperti kayak gitu. Ya, untuk kali ini langsung saja biar lebih cepat untuk waktunya. Kita buka untuk GeoGebra-nya yang tampilan awal. Jadi kita buka GeoGebra tampilan awalnya. Ini kita punya judul panjang diagonal balok. Sama kayak gitu. Kita aktifkan dulu saja grid dengan sumbunya, kita aktifkan, walaupun sumbu koordinat itu sebenarnya untuk di diagonal ruang ataupun dimensi 3 itu sudah tidak berlaku lagi adanya sumbu. Tetapi nanti di sini sebagai garis bantu saja. Makanya di sini tetap saya munculkan sumbunya terlebih dahulu. Nah, nanti dalam penggunaan atau pembuatan suatu diagonal ruang ataupun diagonal sisi, terutama pada bangun ruang, itu walaupun di dalam GeoGebra itu ada 3 dimensinya, jadi grafik 3 dimensi itu ada, tetapi kita bisa menggunakan manual saja dulu. Tujuannya itu tadi, biar bisa lebih menarik perhatian siswa ini. Lebih bisa menarik perhatian ketika panjangnya dirubah, itu lebih terlihat. Seperti itu. Nanti kita awali dengan pembuatan sebuah titik sembarang. Ketika kita menggunakan baloknya itu A, B, C, D, E, F, G, H, ya kita gunakan titik awalnya itu A, sama kayak gitu. Kita punya atau kita definisikan sebuah titik awal A di 1,1. Nah, nanti titik B, jangan kita langsung membuat sebuah segmen garis atau membuat kubus langsung, jangan, atau balok langsung, jangan. Kita gunakan titik-titik saja. Tujuannya apa? Biar tadi kita punya panjang, sama ini panjangnya 10, kita punya lebar, sama ini 5, kita punya tinggi, itu bisa berfungsi. Nah, kayak gitu. Kita munculkan dulu aja panjang, lebar, tingginya. Nih. Jangan lupa untuk ukuran panjang, kita set saja, jangan sampai ukuran panjang itu negatif. Kenapa? Nanti membuat rancu siswa. Jadi kita set dulu minimalnya panjang itu sama 1. Yang mempunyai ukuran panjang kan dia kan mulai dari 1, incrementnya sama 1. Lebarnya juga sama. Dikatakan mempunyai panjang, mempunyai ukuran, jangan 0 kan gitu. Nah, di sini 5. Tingginya juga sama, ini 1, di sini 1. Kita ambil ukuran itu. Kita ambil titik B-nya.
titik B kita gunakan sistem koordinat saja. B itu nanti letaknya di bagian sini. Dia punya ukuran panjang, mempunyai ukuran panjang. Di mana panjang itu kalau dari koordinat X-nya dia berasal dari X dari A ditambah dengan ukuran panjang. Kayak gini. Hati-hati penggunaan variabel. Kita harus sama ketika panjang itu P-nya besar, ya kita ambil besar. Untuk Y-nya, kita ikut Y-nya yang A. Jadi kita mengambil nilai absis dari A ditambah panjang dan ordinat dari Y. Nih. Jadi ketika panjangnya itu kita rubah, nanti seperti ini. Nih. B-nya ini sudah, kemudian lebarnya. Lebar kita mempunyai sudut-sudut sebenarnya. Tetapi kita ambil saja biar lebih enak, kita ambil sebuah lingkaran. Nih. Sebuah lingkaran dengan jari-jari. Ini dengan radiusnya. Titiknya itu radiusnya apa? Kita ambil yang lebar. Nih. Itu radiusnya lebar. Kita ambil aja titik sembarang. Ini ada sebuah titik yang berada di bagian sini. Kalau kita hubungkan dengan segmen garis ini, maka lebarnya itu juga akan menyesuaikan. Di sini kita sesuaikan aja, jangan C, tetapi kita rename menjadi D. Kenapa D? Titik C berada di sana. Nah, titik C berada di sini. Ini titik C. Ini C-nya di sini. Untuk garis bantu lingkaran kita sembunyikan semua. Seperti ini. Kita punya alas baloknya sudah dapat. Nih. Kemudian untuk tingginya, tinggi balok itu bisa kita menggunakan aturan tinggi. Kita bisa menggunakan sistem koordinat ini saja. Tinggi itu adalah titik E yang bersesuaian dengan A. Jadi nilai X-nya ikut X-nya A. Kemudian koma Y-nya A ditambah dengan ukuran tinggi. Nih. Ketika tinggi berubah, E-nya juga akan berubah seperti itu. Kita ambil segmen garisnya. Dari sini tinggal kita ambil bantuan garis sejajar. Nih. Ini juga sejajar. Ini ada titik potong baru. Ini sejajar lagi. Seperti ini. Di sini ada titik potong baru. Ini dengan sini. Garis bantu bisa kita hilangkan semua. Kita sudah punya titik-titiknya E, F, G, H. Nih, tinggal kita hubungkan dengan segmen garis. Kita sudah punya baloknya. Kalau sudah, biar lebih rapi, di sini kita tarik aja ke bagian bawah. Kita kecilkan boleh. Nih. Setiap label-label ini kita hilangkan dulu saja. Properti label-label di setiap garis ini. A labelnya kita sembunyikan semua. A1, ini, kemudian B, kita pilih semua.
label kita hilangkan. Jadi memilih semua, tombol shift kalian tekan, pilih yang paling bawah seperti itu. Kita kayak gini. Tinggal di bagian sini kita ambil sebuah garis. Ini sebenarnya udah nggak perlu, tampilannya hanya ini. Gridnya juga sebenarnya nggak perlu, tetapi nanti biar lebih enak ya kita ambil saja. Sama kita punya segmen lagi sebagai pemisah. Nih. Di bagian sini saya ambil seumpama diagonal sisi balok. Nih, diagonal sisi atau bidang diagonalnya nanti bisa. Nih. Diagonal sisi balok kita ambil grafiknya dulu. Diagonal sisi itu kita ambil ini. Saya beri warna sama ini merah. Dari A ke C. Mencari AC. Berarti kita punya titik B dan titik A. Kita ambil grafiknya juga sama. Kita ambil sebuah titik. Ini itu adalah titik A. Maka gini. Ini titik A. Anggap saja seperti itu. Ini kalau walaupun di sini adalah poin K-nya. Ini K, tetapi nanti kita rename saja di sini adalah nilai ini A. Itu juga sama atau A1. Kalau di sini sudah ada A-nya yang ini, kita ambil di situ adalah yang A1-nya ini A2 sama kayak gitu. Bahwasanya nanti kenapa dia berubah sendiri A2? A1 sudah dianggap tadi ada. Walaupun di sini kita ganti lagi boleh bisa. Ini kita ambil sama B-nya itu kita dapatkan dari panjang. B1 itu dari panjang XA garis bawah 1 ditambah dengan panjang koma Y A garis bawah 1. Nih. Jadi ketika panjangnya berubah, dia juga akan ikut berubah sama. Ini kita beri label bahwasanya dia poin B1-nya. Dia ikut B. Kemudian C-nya dia ke atas C. Berhubung dia di sini itu menjadi kalau dia siku-siku ya kita ambil aja C-nya juga sama. C1 sama dengan kita ambil X-nya dari B1. XB garis bawah 1 kita tambah dengan tinggi lebar. Nih. Y dari B1 yang kita tambah lebar adalah Y-nya, bukan X-nya, plus lebar. Nih. Jadi ketika dia itu lebar, dia juga ikut ke atas menyesuaikan dengan ini. Tinggal kita ambil ini loh garisnya. Ini kita awali dengan warnanya sama dulu. Kita sesuaikan warna. A ke B itu dia hitam, B ke C ini kita rename. Ini baru di sini warna merah kita samakan. Bahwasanya ini yang merah. Seperti itu. Nah, tinggal di bagian sini untuk menentukan diagonal. Jadi nanti ketika A-nya kita rubah, kurang ke atas ya kita rubah aja ke atas. Seperti ini. Panjang AC atau panjang diagonal siji, kita tulis saja di sini. Panjang diagonal sisi. Itu dari mana?
Kalau kita punya ini adalah kita ambil LaTeX formulanya, spasinya jangan lupa. Nih, kita ambil akarnya. Kita cari untuk akar. Akar dari nih AB kuadrat atau panjang kuadrat. Kita ambil AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. BC pangkat 2 ini. Jadi rumusnya kita berikan dulu. Kemudian bawahnya supaya nanti ada jawaban siswa, kita ambil ini view-nya, aljabarnya kita tampilkan dulu aja. Ini. Kemudian kita ambil teks baru. Ini sama dengan akar dari panjang kuadrat AB-nya adalah kita punya panjang. Kita ambil objek panjang. Nih. Kita punya panjang kuadrat pangkat 2. Nih. Ditambah dengan BC-nya adalah lebar. Kita ambil objek lebar. Lebar pangkat 2. Kayak gini. Nah, nanti untuk biar tampak dan kita sembunyikan dengan checkbox, kita ambil aja checkboxnya. Ini kita fix dulu. Kita ambil checkbox, taruh di bagian sini. Absennya kita kosongkan dulu atau titik. Kita ambil di sini adalah teks yang terakhir, teks 4. Kalau belum tahu, kita lihat di sini teks 4 itu apa. Ini. Kita apply. Nah, nanti di bagian sini ketika kita centang, dia tampak. Ketika tidak, dia menghilang. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kemudian di bagian bawah kita sesuaikan lagi. Kita ambil sama dengan akar dari, kita ambil langkah-langkahnya, panjang pangkat 2. Nih. Ditambah dengan lebar pangkat 2. Nih, pangkat 2. Itu. Ini langkah yang kedua. Kita ambil checkbox lagi. Taruh di bagian sini. Di sini captionnya titik saja. Kita ambil yang paling bawah. Teks 5. Nih. Kemudian kita tambahkan lagi. Bahwasanya kita tambahkan teks baru. Kita ambil, ini kita ambil LaTeX, formulanya. Ini. Kita ambil objeknya panjang. Terus sebenarnya sembarang dulu boleh. Ini kita tambahkan saja panjang pangkat 2 ditambah dengan lebar pangkat 2. Ini ketika kita tambahkan. Nih. Kita tebalkan, kita tambahkan checkbox.
Di sini titik saja captionnya, ambil teks yang terakhir, teks 6. Jadi ketika kita membuat media, lebih enak kita membuatnya adalah mengalir saja. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita inginkan, kita buat dulu sambil kita setting. Ini seharusnya bagaimana? Jangan jadi dulu baru ditambahkan checkbox dan lain sebagainya, itu akan kesulitan nantinya. Nah, nanti di sini kita ambil nih, ini sama dengan ambil aja sembarang, nggak masalah. SQRT kan akar panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Nih. Ini untuk hasilnya. Kita ambil checkbox lagi. Kita ambil titik yang ke bawah. Nih. Dah seperti itu nanti. Sama biar benar tidak toh? Ya kita ambil aja. Ini labelnya kita sesuaikan. Dia value-nya boleh. Jadi di sini value. Tetapi nanti ingat yang kita buat ini, yang kita buat adalah dia dimensi 2. Di dimensi 2 itu dia tidak bisa seperti yang wujud aslinya. Kenapa tidak bisa? Soalnya tadi kan kita punya sudut-sudutnya. Ini. Sehingga di sini jangan ditampilkan, walaupun tadi ini tampilkan boleh, jangan. Di situ hanya untuk menunjukkan bahwa hati-hati dalam penggunaan. Oh, nanti untuk membuktikannya kita tampilkan saja. Jangan, soalnya di situ nanti akan berbeda kalau di dimensi 2. Ketika kalian menggunakan dimensi 3 itu baru bisa untuk menampilkan. Jadi yang di sini kita tulis saja prinsipnya, langkah-langkahnya. Jadi nanti seperti itu. Ini juga sama. Oh, ternyata bahwa panjang EH itu sama dengan lebar, panjang HG itu sama dengan panjang. Dia tidak menuliskannya di bagian sini. Kenapa? Yaitu tadi. Nah, nanti tugas kalian adalah silahkan lengkapi untuk diagonal ruangnya. Seperti itu. Untuk dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.